Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Tubagus Rangin, silahkan kalian support channel ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Desa Biawak adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa Biawak berbatasan dengan Desa Bantarjati, tempat kelahiran Ki Bagus Rangin. Seorang yang dikenal sangat gigih berani melawan kesewenang-wenangan penjajah Belanda. Biawak sebagai sebuah nama diperkirakan baru muncul pada tahun 1805 Masehi. Nama Biawak muncul berhubungan dengan peristiwa pemberontakan Ki Bagus Rangin. Bahkan di tempat yang kini dinamai Biawak itulah awal mula munculnya pemberontakan Ki Bagus Rangin. Biawak dahulunya lahan yang dihuni beberapa orang, wilayahnya masuk pada wilayah Bantarjati. Kata Biawak merupakan kependekan dari kata bahasa Cirebon, biaya awak, yang maknanya berarti biaya badan, atau juga bermakna pajak per kepala. Pada tahun 1602 sampai tahun 1799 tanah partikelir dimunculkan di wilayah Keresidenan Cirebon. Hal tersebut berlanjut hingga masa Daendels, Raffles, John Vendal, sampai pada masa Van der Capellen tahun 1820. Pemilik tanah partikelir berhak memberlakukan berbagai macam pajak, termasuk bagi petani-petani yang mengelola tanah. Tanah partikelir adalah tanah milik pemerintah yang dikontrak oleh pengusaha, dengan kendali penuh pengelolaan di tangan pemilik atau pengusaha. Pada tahun 1602 sampai tahun 1799 tanah-tanah partikelir sudah digarap secara mandiri oleh petani-petani pribumi. Namun karena pemerintah Belanda mengklaim bahwa tanah tersebut milik negara, maka kegiatan pertanian yang dilakukan oleh penduduk menjadi ilegal jika pelaksanaannya tanpa seizin pemegang sewa dan pemerintah penjajah. Pada waktu itu, tanah partikelir disewakan penjajah Belanda pada pengusaha Cina. Dalam kebijakan pengelolaannya, para pengusaha Cina memberlakukan sewa bagi siapa saja petani yang menggarap tanah partikelir. Selain itu, penggarap tanah partikelir juga dikenakan pajak per kepala. Pajak per kepala inilah yang disebut orang Bantarjati sebagai biaya awak. Penderitaan kaum tani di wilayah Bantarjati akibat diberlakukannya berbagai macam pajak membuat kehidupan mereka tambah miskin. Kemiskinan yang merajalela serta kesombongan para pengusaha Cina kemudian memantik pemberontakan. Pemberontakan mula-mula diwujudkan dalam bentuk mogok bayar pajak kepada pengusaha Cina. Kemudian peristiwa mogok membayar pajak ini dilaporkan oleh pemilik tanah partikelir ke pemerintah penjajah Belanda, hingga akhirnya pemerintah penjajah turun tangan dan mengusir para petani ini dari wilayah tanah partikelir.
Pengusiran dan kesewenang-wenangan pemerintah penjajah Belanda yang dilakukan terhadap para petani kemudian dibalas dengan perlawanan. Ribuan rakyat terutamanya kaum tani memberontak, mereka membunuhi para pengusaha Cina. Pejabat pribumi antek pengusaha dan juga membunuhi tentara penjajah Belanda. Pemberontakan kemudian direspon oleh pemerintah penjajah Belanda dengan senjata, hingga terjadilah peperangan besar. Perang semakin besar dan meluas karena perlawanan kaum tani didukung oleh rakyat pribumi yang terdampak pajak per kepala. Pemberontakan yang semula terjadi di wilayah Bantarjati kemudian meluas ke Indramayu dan Cirebon. Lebih-lebih sebelum itu, yaitu pada tahun 1802, Raja Kesultanan Kanoman diasingkan ke Ambon oleh Belanda karena membela rakyat dan kaum tani, sehingga kebencian rakyat pada Belanda semakin menjadi-jadi. Pemberontakan rakyat di wilayah Keresidenan Cirebon yang mencakup wilayah Majalengka, Indramayu dan Cirebon berlangsung lama lebih dari 15 tahun. Wilayah atau tempat yang menjadi awal mula meletusnya pemberontakan yang dipimpin Ki Bagus Rangin itu kemudian dinamai Biawak. Itulah kisah perlawanan rakyat Biawak terhadap pajak tanah yang diterapkan Belanda, dan asal mula penamaan desa Biawak itu sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan tanda jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton.